Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Oke, saat ini Indonesia telah mengalami peningkatan signifikan dalam kepercayaan internasional. Ini tercermin dari banyaknya investor raksasa dari berbagai negara yang tertarik untuk menanamkan modalnya. Stabilitas politik dan ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong hal ini. Maka dari itu teman-teman, kita harus sadar untuk selalu menjaga kedamaian dan ketentraman di negeri kita. Jangan mudah terprovokasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, apalagi sumbernya nggak jelas. Selain itu, pemerintah Indonesia berhasil mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang pro terhadap investasi, seperti penyederhanaan birokrasi dan peningkatan transparansi. Maka tak heran, CEO dari perusahaan raksasa telah mengunjungi Indonesia baru-baru ini, termasuk CEO Apple, SpaceX, dan Microsoft. Nah, yang terbaru teman-teman, salah satu perusahaan properti terbesar di dunia, gak main-main loh, terbesar di dunia, yakni Emaar Properties telah berkunjung ke Indonesia, geng. Selain itu, dikabarkan juga perusahaan raksasa dari negara Bapak Xi Jinping, yaitu Cina, juga gak mau kalah. Mereka dikabarkan juga akan membangun pembangkit listrik tenaga surya yang kapasitasnya teman-teman 10 kali lipat dari PLTS terbesar di Asia Tenggara. Gila kan? Nah, untuk apa nih? Konglomerat properti pemilik salah satu tower fenomenal di dunia, yaitu Burj Khalifa, datang ke Indonesia. Apa agenda kunjungannya? Apakah juga mau membuat Burj Khalifa di Indonesia? Dan di mana lokasi investasi perusahaan asal Cina untuk membangun PLTS yang memantapkan posisi Indonesia dalam pemimpin transisi energi global di kawasan. Penasaran infonya? Lanjutkan, tonton videonya, geng. Tanggal 26 Mei 2024, Emaar Properties, perusahaan properti multinasional yang berbasis di Dubai, telah mengadakan kunjungan penting ke maskot Indonesia yang baru, yakni Ibu Kota Nusantara atau IKN. Yang belum tahu nih, saya akan sedikit berikan info profil dari Emaar Properties. Ini merupakan perusahaan properti raksasa dunia yang didirikan pada tahun 1997 oleh Muhammad Al-Abar. Saat ini, perusahaan ini telah menjadi salah satu pengembang properti terbesar dan paling dikenal di dunia yang berkantor pusat di Dubai, Uni Emirat Arab. Untuk lebih jelasnya, geng, saya akan berikan contoh proyek-proyek fenomenal yang ditangani oleh Emaar Properties. Misalnya nih, yaitu Burj Khalifa, yang menjadi salah satu gedung tertinggi di dunia saat ini yang berdiri setinggi 828 meter. Ada juga The Dubai Mall. Ini adalah pusat perbelanjaan terbesar di dunia. Kemudian ada juga Emaar Beachfront, yakni pengembangan tepi pantai premium yang juga ada di Dubai. Selain itu, Emaar juga memiliki kehadiran internasional yang signifikan dengan proyek pengembangan di beberapa negara termasuk di Mesir, India, Arab Saudi, Turki, dan lain-lain. Dengan proyek-proyek sebesar itu, dikabarkan perusahaan yang didirikan oleh Muhammad Al-Abar memiliki aset bersih senilai 37,6 miliar US dollar atau ekuivalennya sekitar 602 triliun rupiah. Dengan aset sebesar itu, tak heran jika Emaar Properties tampil sebagai salah satu perusahaan pengembang yang paling dikagumi dan berharga di dunia. Nah, saya rasa sudah cukup nih untuk menggambarkan seberapa besar dan berotot perusahaan ini. Dalam kunjungannya kemarin ke IKN, dikabarkan dimulai dengan peninjauan ke beberapa lokasi kunci yang ada di IKN, seperti kantor presiden, plaza seremoni, dan yang terakhir di command center. Kemudian, kunjungan ini diakhiri dengan perjalanan kembali ke Jakarta melalui helipad PUPR yang memperlihatkan konektivitas dan kemudahan akses yang direncanakan di Ibu Kota Nusantara. Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bahwa kunjungan ini teman-teman adalah bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat pembangunan IKN dan menarik investasi asing. Bapak Erick Thohir menekankan pentingnya membawa investor dari berbagai negara untuk berkontribusi dalam membangun IKN yang diharapkan akan menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia.
Atau gampangnya nih, ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan dan menarik investasi asing. Dalam kunjungan tersebut, delegasi dari Emaar Properties memberikan kesan yang positif terhadap kunjungan mereka. Mereka terkesan dengan keindahan dan pengembangan pembangunan yang sudah berlangsung di IKN. Dalam pernyataannya, delegasi Emaar menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan untuk mengunjungi IKN dan melihat langsung potensi besar yang dimiliki oleh proyek ini. Meskipun mereka belum menyatakan komitmen investasi secara resmi, namun nih teman-temannya, mereka menunjukkan minat yang besar dan berharap suatu hari nanti dapat berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Karena kata-katanya seperti ini, geng, yang diucapkan oleh perwakilan Emaar. Sungguh menakjubkan melihat apa yang telah dicapai dalam waktu yang singkat di IKN. Kami melihat banyak peluang di sini dan berharap suatu hari nanti bisa menjadi bagian dari perjalanan pembangunan ini. Seperti itu. Jadi jelas, Emaar Properties sebenarnya juga meminta lampu hijau nih pada pemerintah kita supaya melibatkan mereka dalam pembangunan IKN. Dan sepertinya geng, Emaar Properties bakal diberi lampu hijau oleh pemerintah kita, mengingat hubungan Indonesia dan Uni Emirat Arab sangat dekat, terlebih di zaman Pak D dengan Presiden Uni Emirat Arab saat ini. Apalagi, Uni Emirat Arab adalah sahabat sekaligus orang kepercayaan Presiden Jokowi. Terlihat bagaimana Presiden Jokowi mengangkat Pangeran Uni Emirat Arab sebagai salah satu Dewan Pengarah Pembangunan IKN. Oke, kita sekarang lanjut ke informasi yang kedua, yakni dari negara Bapak Xi Jinping. Kemarin juga dikabarkan sebuah entitas swasta, yakni PT Indo Energi Masa Depan atau disingkat dengan Inerman, telah menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan raksasa asal negeri tirai bambu, yaitu Shanghai Electric Power Transmission and Distribution Engineering, atau sering disebut dengan Shanghai Electric. Kerjasama tersebut mengenai pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung dengan kapasitas yang gak ngotak, geng. Dikatakan lebih dari 2000 megawatt. PLTS tersebut nanti akan dibangun di Cilamaya dan Subang, Jawa Barat. Proyek ambisius ini memerlukan investasi sebesar 1,3 miliar US dollar atau sekitar 20,89 triliun. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya besar Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mendorong penggunaan energi terbarukan. Namun, pembangunan PLTS ini akan dimulai secara bertahap. Untuk tahap pertama akan dimulai dari pembangunan PLTS sebesar 200 MW. Untuk mencapai 2000 MW, dikabarkan membutuhkan waktu hingga 5 tahun. Jika sampai ini terwujud, maka PLTS Cilamaya akan menggeser mahkota PLTS Cirata sebagai PLTS terbesar di Asia Tenggara. Gimana nggak digeser? PLTS Cirata kapasitasnya hanya sekitar 200 MW, sedangkan PLTS Cilamaya kapasitasnya hingga 2000 MW, artinya 10 kali lipat lebih besar. Bahkan dengan kapasitas penuh nanti, PLTS Cilamaya akan menjadi PLTS terapung terbesar di dunia, mengalahkan PLTS Dingsuang yang hanya berkapasitas 500 MW. Dan kabar baiknya, geng, MOA atau Memorandum of Agreement bahkan telah diterima oleh kedua belah pihak sejak 15 Mei 2024 kemarin. Artinya, rincian kesepakatan teknis hingga jangka waktu sudah saling diterima, tinggal selangkah lagi untuk teken kontrak. Gilanya lagi, geng, selain Cimalaya dan Subang, proyek PLTS terapung juga direncanakan untuk lokasi-lokasi lain di Indonesia. Dengar baik-baik nih lokasinya, yaitu di Kalimantan Timur untuk pembangunan PLTS terapung sekitar 80 MW. Kemudian dilanjutkan ke proyek PLTS terapung berkapasitas 340 MW di Banten, dan lanjut ke proyek-proyek lain seperti di Danau Toba, Bali, dan daerah lainnya. Nah, saya rasa cukup sampai di sini informasinya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi menarik selanjutnya. Sampai jumpa di next video. Dadah!